Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qad akhrajana tahjil fikri li arbabil hijab. Wassalatu wassalamu ala habibil mustafa wa ala alihi washabihi ahli sidqi wal wafa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Hadirin jamaah yang Allah muliakan, alhamdulillah Allah kasih kita nikmat yang luar biasa, nikmat bisa sholat berjamaah, ditambah lagi nikmat bisa duduk di majelis ilmu. Ini nikmat yang amat luar biasa tentunya, karena tak semua orang bisa merasakannya. Selalu Nabi katakan, wala yu'til ilma illa man yuhibbuhu minal abrar. Kami tak kasih ilmu ini kecuali pada orang-orang yang kami cintai saja daripada orang-orang baik. Maka hadirin Allah muliakan, kalau kita masih bisa duduk di majelis ilmu, bersyukurlah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Bapak Ibu senantiasa diberikan kesehatan, kelancaran segala urusan, berkah menuntut ilmu. Salat kepada Nabi, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dengan banyak kita bersalawat, insyaallah kita semuanya layak dapat syafaat nanti di yaumil akhir. Hadirin jamaah yang Allah muliakan, dalam kitab Manhajus Sawi ada seorang ulama namanya Khalil bin Ahmad. Khalil bin Ahmad. Khalil bin Ahmad ini min a'immatil adab. Di antara ulama-ulama yang jago adab. Adabnya luar biasa. Kemudian beliau juga disebutkan min a'immatil lughah, ahli bahasa. Bahkan disebutkan oleh pengarang kitab, beliau ini perintis ilmu arud. Ilmu arud itu ilmu yang mempelajari ya tentang bentuk kalimat, bentuk bahasa, majaz, kemudian syair-syair juga. Jadi dia pakar di bidang itu. Kemudian ada juga menyebutkan beliau ini adalah gurunya Imam Sibawai. Imam Sibawai itu adalah ahli nahwu. Ilmu nahwu itu ilmu apa, Ustaz? Ilmu nahwu adalah ilmu yang dipelajari orang supaya bisa baca kitab gundul. Itu perlu ilmu nahwu. Orang tidak akan bisa baca Quran tanpa ada baris. Nah, sedang berbaris pun hari ini payah orang membaca. Apalagi sempat Quran tak ada barisnya, Bapak Ibu. Pusing kita. Kenapa bisa dibaca Bismillahi? Kenapa dibaca Allahu? Kenapa bisa dibaca dzalikal kitab? Itu ada ilmunya. Itulah disebut ilmu nahwu. Beliau ini adalah ilmu lughah. Ilmu imam lughah, ahli bahasa. Kata beliau, ar-rajulu arba'atun. Manusia itu ada 4. Pertama, rajulun yadri wa yadri annahu yadri. Lihat bahasanya. Karena dia memang ahli bahasa, sehingga kalimat yang dia keluarkan juga itu keren sekali. Pertama, tipe manusia itu kata beliau, tingkatan manusia itu rajulun yadri wa yadri annahu yadri. Maknanya yang pertama ada orang yang dia tahu bahwasanya dia tahu. Dia mengetahui kalau dia itu mengetahui akan satu ilmu. Seperti guru-guru kita yang jago fikih, maka dia bahas tentang fikih. Fadzalika alimun, kata beliau, fadzalika alimun. Nah, tingkatan yang pertama ini itulah orang alim, orang yang berilmu. Nah, tugas kita fattabi'uhu, ikuti mereka orang yang berilmu, supaya kita dalam beramal pun bisa selamat. Itu yang pertama. Yang kedua, kata beliau, warajulun yadri wala yadri annahu yadri. Bahasanya itu, tapi luar biasa ilmu bahasa beliau. Ada orang yang dia mengetahui akan satu ilmu, tapi dia tidak sadar kalau dia tahu. Ini tipe manusia yang kedua. Di tengah-tengah kita, umpamanya Bapak Ibu, ada di tengah masyarakat itu yang ahli baca Quran. Cuman karena udah lama dia tidak baca, dia malu mengatakan kepada kita bahwasanya dia tahu ilmu al. Nah, tugas kita bagaimana, Ustaz? Fa'ayyizuhu, pahala besar bagi Bapak Ibu kalau bisa menyadarkan dia dan mengajak dia, apalagi kalau dia bisa mengajarkan ilmunya kepada kita.
Kan ada orang-orang di sekitar kita yang dia punya ilmu Bapak Ibu, cuman kita karena jarang beliau mengulang, malu beliau menyampaikan ilmu. Ini tipe manusia yang kedua. Faikizuhu, tugas kita bangunkan, sadarkan dia. Yang ketiga, kata Khalid bin Ahmad, warajulun la yadri wa yadri annahu la yadri. Apa itu Ustaz? Orang yang tidak tahu dan dia sadar diri bahwa dia tidak tahu. Itu yang ketiga. Bahasa kitanya hari ini SD. Sadar diri. Ini tipe manusia yang sulit akhir zaman ini. Ya, dia tidak tahu motong sapi. Pak, bisa motong sapi? Oh, lama saya motong. Motong apa? Motong usaha orang. Lumayan motong usaha orang. Bisa motong, bisa. Pas pisau tuh baru masuk ke leher sapi. Tak kuat dipegangnya pisau nih. Baru masuk sedikit, sapi itu kita menggelepar, itu campak barangnya, baru separuh. Ini dalam fikih bahaya ini kalau dimakan. Bangkai ini tak boleh lepas pan itu. Maka kalau tukang jagal itu harus kuat. Maka di mana-mana tukang jagal itu badannya biasanya besar. Cuman ada juga yang kecil-kecil. Potong, bahaya. Tak sadar diri. Sadar diri. Yang keempat, itu yang ketiga tadi, sadar diri bahwa dia tidak tahu, dia sadar. Jadi kita ini Bapak Ibu Allah muliakan, kalau kita memang tidak tahu, tidak satu kehinaan orang yang ngomong dia tidak tahu. Saya kalau ada yang bertanya jemaah, Ustaz, apa nih? Saya bilang, mohon maaf Pak, kurang jelas pertanyaannya, atau mungkin saya yang kurang paham. Minggu depan atau nanti saya cari lagi, saya buka dulu kitabnya, nanti saya kirim. Dan ulama-ulama itu seperti itu, mereka tidak malu, bukan satu kehinaan ngomong tidak, tapi memang banyak orang hari ini yang dia tidak sadar diri, itu jadi masalah umat. Yang keempat, yang pertama tadi ulama, yang kedua itu orang yang lalai, disebut ghafil. Tugas kita membangunkan, menyadarkan orang yang lalai. Yang ketiga, orang yang mustarsyid. Mustarsyid itu orang yang cari petunjuk, cari ilmu. Tugas kita, Pak Arsyidu, tolong kasih tahu dia. Itu yang ketiga. Yang keempat, rajulun la yadri wa la yadri annahu la yadri. Orang yang dia tidak tahu dan dia tidak tahu kalau dia tidak tahu. Makna singkatnya, sok tahu. Sok tahu. Bapak Ibu hadirin Allah muliakan. Ini tipe manusia kata Khalid bin Ahmad. Yang terakhir ini, bagaimana tugas kita Ustaz? Kata ulama, fal-wudu. Apa itu Ustaz? Tinggalkan dia. Karena orang-orang yang seperti ini itu tidak sadar diri. Itu berefek kepada amalan orang. Hati-hati. Dia tidak tahu imam, ya, tapi dia sangka dia tahu. Majulah dia imam maghrib, baca Al-Fatihah. Ya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bukan alamin tapi hamzah. Emangnya artinya lain? Lain. Kalau alamin alam, kalau alamin penyakit. Segala puji bagi Allah yang berpenyakit. Wah, bahaya. Ini orang-orang yang tidak sadar diri. Maka hadirin yang Allah muliakan, sebenarnya yang dibahas dalam kitab ini ingin membahas yang terakhir ini. Membahas yang terakhir ini siapa Ustaz? Orang yang tidak sadar diri. Maka tugas kita adalah bagaimana supaya kita sadar, maka berilmu. Maka kitab Manhajus Sawi ini, bahasan pertama dalam kitabnya itu tentang madhil ilmi wa dhammil jahli, terpujinya ilmu, tercelanya jadi orang bodoh. Maka jamaah zuhur yang Allah muliakan, kita bersyukur. Kenapa Ustaz bisa duduk sejenak di majelis ilmu dalam rangka bertafakur, dalam rangka mensyukuri nikmat akal. Ini nikmat yang amat luar biasa. Maka tugas kita ketika ada kajian zuhur, jamaah yang hadirnya Allah muliakan, ayolah duduk sejenak, ya, tidak rugi. Mudah-mudahan dengan duduk di sini hati kita semakin tenang, insyaallah. Amin. Semakin tenang, ya. Kata Ustaz Ali Hidayat bahwa dunia ini, kata beliau, sebenarnya beban kita itu ringan saja, kata beliau. Seperti ini saja, ringan. Lalu kita pegang, kita kerjakan beban yang kita sangka itu berat. Kertas ini ringan, cuman ketika saya pegang 10 jam,
maka dia bisa jadi berat. Betul nggak jamaah hadirin Allah? Ini ringan, kertas itu ringan sekali. Cuma ketika dipegang 1 menit, 2 menit. Mulai 15 menit, 20 menit, mulai agak kebas. Mulai sampai 1 jam, atau Sa'adi Hidayat. Mulai 1 jam, mulai sakit. Apa maknanya? Sebenarnya beban kehidupan ini itu ringan. Yang membuat berat itu adalah kita sendiri. Kenapa Ustaz? Karena kita tak mau meletakkannya. Datang waktu sholat, letakkanlah sejenak dunia itu. Ada majelis ilmu, letakkanlah sejenak dunia itu. Duduklah. Maka semua akan terasa ringan. Lalu orang hari ini, kenapa begitu berat? Karena dia terlalu menggenggam dunia itu. Itu yang membuat dunia ini terasa berat bagi mereka. Jamaah juri yang Allah muliakan, saya simpulkan kajian juru kita pada siang hari ini. Yang pertama, mari kita ambil hikmahnya. Kita ada pada posisi yang keberapa? Yang pertama, tak mungkin kita berada pada posisi alim, berat sampai di sana. Termasuk saya, ulama itu tingkatan yang tinggi luar biasa. Makanya disebutkan dalam Al-Quran yang paling takut kepada Allah itu ulama. Tingkatan pertama, orang yang dia memang tahu kalau dia punya ilmu, itu ulama namanya. Ikuti mereka. Yang kedua, tadi orang yang dia tahu tapi dia tidak sadar kalau dia tahu. Ini orang yang lalai. Fadzalika ghafil. Tugas kita adalah aitizuhu, sadarkan orang-orang seperti ini kalau Bapak Ibu ingin punya pahala yang luar biasa. Karena mandalla ada khairin kafa'alihi. Bapak Ibu memberi menunjuki seseorang ya akan satu kebaikan, maka kita dapat hal yang sama seperti apa yang mereka lakukan. Yang ketiga, ada orang yang memang mereka sadar dia tidak tahu dan dia sadar diri. Kalau kita tidak tahu, tidak usah malu ngomong tidak tahu. Yang keempat, yang terakhir, ini yang berbahaya, orang yang dia tidak tahu. Dia tidak tahu kalau dia memang tidak tahu. Orang begini kata ulama, kata khadimul afan farfuduhu, tinggalkan dia. Karena orang-orang yang berefek luar biasa. Ya, karena orang-orang seperti ini kacau pengurus masjid. Karena orang-orang begini kacau panitia kurban. Kenapa Ustaz? Dia tidak tahu, tapi dia paling depan ngomong serasa dia yang paling tahu. Maka orang-orang seperti ini, kata ulama, farfuduhu, tinggalkan. Kalau tak bisa kita bina, jangan dibinasakan. Kalau kita belum mampu, biarkan orang lain yang mampu mengajarinya. Jamaah juri Allah muliakan, mudah-mudahan bermanfaat. Kita ambil hikmah itibar dari kajian juru singkat pada siang hari ini. Mudah-mudahan sekali lagi Allah berikan kita keberkahan. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Demikian jamaah zuhur, bermanfaat. Itu doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.